Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Awal tahun kayaknya gue lihat-lihat brand Poco yang satu ini nih makin ngegas aja nih. Masih awal tahun 2024 tapi mereka selalu ngegas. Kayak kemarin contohnya mereka udah nge-launching HP 1 jutaan dengan spesifikasi yang menurut gue itu oke banget. Yang lainnya bukan adalah Poco C65. Ya sebelumnya gue udah sempat review smartphone yang satu itu. Lalu nggak sampai di situ, gue juga beberapa kali nonton video review mengenai Poco X6, yang dimana itu salah satu smartphone yang menggunakan Snapdragon 7S Gen 2 ya teman-teman, dan itu menarik juga. Itu yang berisik ya, padahal baru mulai nih videonya. Lalu nggak sampai di situ, Poco juga ngerilis si Poco M6 Pro nih, yang dimana ini menjadi salah satu smartphone yang menggunakan Helio G99 Ultra cuy. Dan katanya range harga HP ini tuh di angka 2-3 jutaan. Jujur memang sampai video ini dibuat gue belum tahu harga pastinya nih smartphone tuh berapa. Tapi katanya sih banyak yang bilang harganya 2-3 jutaan. Ya yang penting kita tunggu aja harga dari smartphone yang satu nih. Tapi daripada kita ngebahas harga, lebih baik kita ngebahas dari segi lainnya. Seperti dari segi SoC, yang dimana dipakai Helio G99 Ultra. SoC yang jarang banget gue denger dan baru gue denger di Poco M6 Pro ini cuy. Kira-kira seberapa jauh sih SoC yang satu ini dan seberapa kenceng ya? Apakah SoC ini cuman gimmick doang ataupun emang ini cuman customan dari Poco aja? Karena kan biasanya Xiaomi itu cuman custom doang ya. Tapi sebelum kita ngebahas SoC lebih dalam, kita bakalan nge-highlight beberapa poin yang menurut gue itu menarik banget. Terutama dari segi desain dulu cuy. Desain dari Poco M6 Pro ini kalau kita lihat itu kelihatan lebih minimalis. Walaupun memang di seri sebelum-sebelumnya ya, contohnya di Poco M5 itu udah jauh lebih minimalis. Tapi di seri yang satu ini makin kelihatan minimalis dan makin kelihatan simple. Yang dimana kalau gue lihat ya, identitas Poco tuh makin kesini bukan mengarah ke smartphone dengan desain gaming, melainkan desainnya tuh sekarang lebih ke casual dan juga simple ataupun minimalis. Dan juga yang pasti di bagian belakangnya ini kerasa solid cuy. Ya walaupun memang bagian belakangnya ini sih katanya ini udah glass alias kaca, tapi pas waktu gue pegang ini feelnya memang mirip seperti kaca, tapi ya ada beberapa kayak campuran plastik gitu. Tapi nggak apa-apa, di bagian belakang ini yang penting kerasa solid cuy. Selain itu bobot dari smartphone yang satu ini yang paling gue suka yaitu ringan banget karena di bawah 180 gram. Ya lebih tepatnya 179 gram aja. Makin kerasa compact bagian bobot dari smartphone yang satu ini. Secara ketebalan juga kerasa tipisnya HP, apalagi untuk framenya, yang dimana pas waktu gue genggam ini bener-bener kerasa nyaman banget. Ditambah lagi untuk kelengkapan portnya sendiri, yang dimana kelengkapan portnya ada lubang USB Type-C, ada lubang jack 3,5 mm, ada ear blaster, dan juga yang pastinya ada lubang speaker atas bawah. Artinya speaker dari smartphone yang satu ini stereo. Dan sama satu lagi yang paling gue suka, speakernya ini balance cuy, atas bawah. Di sini pas waktu kita set ke 100%, atas bawahnya ini bener-bener balance dan gak ada cempreng ataupun ada yang gede atas bawahnya. Lalu gue juga dibikin salvo sama BAM kameranya. Ya dimana BAM kameranya kalau kita lihat ini tegas banget cuy, dan ukurannya gede bener. Apalagi kalau ngomongin resolusi. Tapi gue gak bakalan ngebahas di awal video ya. Kita bakalan bahas di pertengahan video aja untuk soal kamera. Soalnya ini bagian salah satu yang improvement juga cuy. Kita beralih ke bagian depan terlebih dahulu, yaitu di bagian layar, yang dimana layar dari smartphone yang satu ini kerasa oke banget untuk sekelas smartphone 2-3 jutaan. Di sini kalau kita lihat bezelnya itu bener-bener tipis, atas bawah itu bener-bener sinkron ya teman-teman. Ditambah lagi untuk diagonalnya yang bener-bener compact karena di angka 6,67 inch cuy. Gak sampai ukurannya aja, tapi resolusinya juga udah Full HD Plus pastinya, dan pakai panel AMOLED 120 Hz cuy. Ini menurut gue menjadi salah satu kombinasi yang pas banget. Secara diagonal compact, bezelnya juga kerasa tipis dan juga simetris atas bawah. Jadi menurut gua untuk masalah layar bener-bener nggak ada komplainan sama sekali cuy. Buat tahun 2024 ini menjadi salah satu standar baru buat smartphone yang lainnya juga ya, terutama buat range harga 2-3 jutaan. Secara experience yang dikasih dari Poco M6 Pro ini menurut gua nggak ada tandingannya lah. Dari segi tingkat warna di sini bener-bener cukup akurat, warnanya kelihatan pekat, vivid gitu, dan juga agak sedikit keluar ya warnanya. Keluar dalam artian tuh kelihatan pop up ya. Ya ini memang menjadi salah satu standar buat panel AMOLED. Diajak nonton film di sini bener-bener hayu banget lah. Bagian gelap dan terang di sini bisa di-adjust dengan cukup baik. Udah tipikal layar AMOLED banget lah kalau gue lihat ya teman-teman. Karena brightness-nya ini bisa di-push sampai 1300 nits. Tapi memang pas waktu gue pakai di outdoor memang agak sedikit lumayan gelap. Ya masih ada satu tingkat level lah ketimbang panel AMOLED di range harga 2-3 jutaan lainnya. Tapi ada satu ekspektasi gue yang cukup lumayan tinggi di smartphone yang satu ini dan dijatuhkan gitu loh ya. Yaitu dari segi SoC. Tadinya
Tadinya gue di awal bener-bener cukup lumayan berekspektasi tinggi buat smartphone yang satu ini. Soalnya ini SoC pakai embel-embel ultra coy. Ya, Helio G99 Ultra. Tapi pas waktu gue benchmark, ekspektasi gue tuh agak menurun ya. Menurunnya itu cukup lumayan drastis. Karena tadi embel-embel ultranya ini tadi berekspektasi bahwa ini ultra ya tinggi gitu loh ya. Tapi pas waktu gue benchmark ya biasa aja. Kita mulai dari AnTuTu benchmark nih, yang dimana Poco M6 Pro ini ya dengan Helio G99 Ultranya kita mendapatkan skor di angka 430 ribuan. Ya memang secara angka ini di atas dari Helio G99. Tadinya tuh gue berekspektasi bakalan ada peningkatan 10 sampai ya 30% mungkin. Tapi nyatanya ini cuma 5% aja peningkatannya. Tapi nggak apa-apa lah ya, ada peningkatan skor AnTuTu ya walaupun memang tidak terlalu banyak-banyak banget. Di Geekbench 6 pun juga demikian ya. Buat single core dan multi core di sini bedanya tipis banget antara Helio G99 biasa dan juga Helio G99 Ultra. Bahkan bedanya itu hampir minim cuy. Lalu di aplikasi 3D Mark Benchmark juga demikian ya. Untuk wheel ref testnya kita mendapatkan skor di angka 1234 untuk overall skornya. Dengan average FPS itu di angka 7,39 FPS. Terus juga untuk extreme testnya, untuk skornya kita dapat di angka 347. Ya lagi-lagi kalau kita lihat secara skor 3D Mark Benchmark memang tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Jadi dengan ada embel-embel ultra ini ya, gue bisa menyimpulkan bahwa ini adalah SoC customnya dari Xiaomi cuy. Ya ibarat kata nih sama kayak kasusnya si Xiaomi 13T yang menggunakan Dimensity 8200 Ultra. Secara performance tidak terlalu peningkatan yang begitu berarti, tapi ada beberapa faktor lain yang mungkin dari kamera ataupun dari fitur lainnya yang bakalan kita bahas ya. Tapi sebelumnya gue bakalan ngebahas gaming testnya terlebih dahulu nih. Mulai dari Free Fire Max nih alias FF Max ya teman-teman. Untuk settingannya kita bakalan settingan rata kanannya teman-teman, highest 60 fps, dan untuk FPS rata-rata dapat di angka 45 sampai 50 fps. Tapi kadang-kadang ada frame drop ya. Itu frame dropnya bisa sampai kurang lebih 30an fps cuy. Jadi menurut gua buat main game FF settingannya mendingan di normal 60 fps aja kalau ngejar fps, tapi tetap layarnya bakalan terasa burik. Nah terus juga main game Mobile Legends nih ya, settingannya high ultra ya teman-teman. Di sini untuk FPS-nya dapat di angka 56 sampai 60 FPS. Ya tergolong menurut gua masih kerasa oke banget buat main game Mobile Legends. PUBG Mobile pun juga demikian nih. Settingannya kita dapat di settingan smooth ultra. Terus juga di sini untuk FPS-nya dapat di angka 36 sampai 41 FPS. Ya karena ada frame drop di angka 35 FPS dan menurut gua itu nggak masalah. Gak sampai di situ, Genshin Impact pun juga udah gue coba. Settingannya yaitu lowest 60 FPS aja. Gue nggak berani settingan lebih ya teman-teman. Alhasil untuk FPS dapat di angka 45 sampai 50 FPS. Tapi kalau misalnya kalian pengen mendapatkan kualitas grafik yang lebih oke, saran gue mendingan settingan normal 60 FPS aja biar ada peningkatan grafik, tapi FPS-nya agak turun sedikit nih. Di angka 30-an FPS ya menurut gue masih oke-oke aja kok ya. Tapi untuk temperaturnya di sini gue ngerasa agak sedikit lumayan panas aja. Terutama pas waktu geber Genshin Impact nih ya. Gue ngambil data dari Genshin Impact aja karena ini game yang paling berat ya teman-teman. Selama gue main 20 menit ini temperaturnya tuh di angka 43 sampai 44 derajat Celcius. Ya sebenarnya ini masih make sense aja sih ya dengan temperatur segini dan SoC segini juga. Jadi memang nggak bisa berekspektasi lebih, suhunya bakalan adem cuy. Tapi setidaknya di sini nggak bisa tembus sampai 45 derajat Celcius, dan yang gue bikin salut buat bagian belakangnya ini masih kerasa adem banget cuy. Jadi buat main game sekelas Genshin Impact, game yang paling berat untuk saat ini di Play Store, masih bisa dilebas dengan si Poco M6 Pro ini. Nah, untuk baterainya gimana bang? Untuk baterai sendiri di sini berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging 67 watt. Kali ini Poco nggak pelit nih untuk kecepatan chargingnya teman-teman. Ya kapasitas baterai 5000 mAh secara screen on tap itu bisa bertahan 10 jaman. Gue udah tes itu bisa bertahan 8 sampai 10 jam itu untuk penggunaan kasual ya teman-teman. Nah untuk fast chargingnya sendiri 67 watt, jadi nggak usah worry ini. Jadi pengisian juga udah cepet ya. Tinggal colok bisa penuh sampai 44 menit aja dari 0 sampai 100%. Nah sekarang kita beralih ke bagian kamera. Ya dimana BAM kameranya aja ini udah gede banget ya. Secara resolusi udah 64 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide dan 2 megapiksel untuk lensa makro. Buat hasil fotonya sendiri sih kalau gue lihat ya ini tipikal seperti smartphone kelasan entry level. Ya karena memang smartphone ini masuk ke kategori entry level. Tapi yang gue salutin dari segi warna di sini bisa di manage dengan cukup baik. Warnanya kelihatan pop art, vivid gitu, dan juga kualitasnya terasa tajam. Ya mungkin di sini ada embel ultra berpengaruh kepada hasil fotonya. Ya dimana kalau gue lihat ini bukan seperti foto hasil kamera SoC Helio G99 ya. Tapi ini di atasnya dari Helio G99. Jadi
menurut gua ada embel-embel ultranya ini ada peningkatan dari sektor ISP alias image processing ya teman-teman. Dan untuk hasil fotonya bisa kalian lihat aja sendiri untuk hasil kamera utama sama hasil kamera ultrawide nih. Yang dimana ultrawide-nya pun juga demikian, warnanya nggak kelihatan jomplang ya teman-teman antara ultrawide dan juga kamera utama. Ya selebihnya bisa kalian lihat sendiri aja, tapi yang jelas gue cukup suka nih. Terutama dalam kondisi malam pun juga demikian. Jadi dimana dalam kondisi malam pun juga hasilnya masih oke-oke banget kok. Walaupun memang di beberapa kondisi noise-nya nggak bisa diredam cukup baik, tapi balik lagi untuk kondisi malam ini tergantung dari kondisi di sekitar kalian ya. Kamera selfie-nya juga bisa kalian lihat nih, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari Poco M6 Pro nih ya. Nah, cuman ini kalau kita lihat untuk kamera depannya bisa sampai Full HD 30 fps saja. Dan yang kalian harus tahu, ya di sini ada sedikit frame drop ya. Kalau misalnya memang pencahayaannya tidak memadai. Sama satu lagi di sini agak sedikit ngezoom ya teman-teman. Itu yang harus kalian tahu karena memang biar bisa dapat hasil yang stabil di sini dibikin ngezoom gitu. Ini ngezoomnya cukup lumayan parah sih kalau menurut gue ya. Croppingnya tuh cukup kerasa gitu. Tapi hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri aja lah. Sebelum masuk kesimpulan, gue pengen ngebahas untuk fitur-fitur utama dari smartphone yang satu nih. Untuk fitur sih pastinya smartphone ini udah ada NFC ya teman-teman. Terus juga dual stereo speaker atas bawah yang kotasnya itu balance dan gak cempreng atas bawah ataupun gede sebelah ya teman-teman. Dan gak sampai di situ, untuk gyro di sini juga udah hardware. Jadi buat main game seperti PUBG Mobile itu bisa banget pakai gyro hardware-nya, dan videonya juga bakalan kerasa stabil cuy untuk hasil perekamannya. Sama lagi untuk mesin getarnya di sini enak banget karena mesin getar dari Poco di sini udah next level ya, seperti layaknya smartphone 3 sampai 4 jutaan. Walaupun memang smartphone yang satu ini lebih murah sejutaan mungkin ya. Tapi nggak tahu lah untuk masalah harga. Nah, sekarang kita beralih ke kesimpulan aja nih ya. Apakah smartphone ini worth it buat dibeli atau enggak? Jawabannya kalau misalkan harga smartphone ini 2 sampai 3 jutaan bakalan worth it banget. Tapi baik lagi, gue sampai sekarang belum tahu pastinya harga smartphone ini berapa. Makanya coba kalian tulis di kolom komentar aja ya. Tapi yang jelas kalau misalkan harganya udah keluar, gue bakalan spill di kolom komentar dan bakalan gue pin. Tapi yang jelas secara spek, desain, kamera, performance dan lain-lain, menurut gue ini smartphone oke banget buat penjuru apa ya? A few moments later. The performance smartphone di awal tahun 2024. Ya walaupun memang ini bakalan jadi salah satu smartphone yang kontroversial ya karena pakai Helio G99 Ultra, padahal secara spek ataupun secara performance di sini nggak terlalu beda banget sama Helio G99 biasa. Tapi yang jelas nastre lah buat Poco. Yang gue suka dari smartphone yang satu ini tuh pastinya dari sektor desain sih. Desainnya kelihatan minimalis dan bezel layarnya ini nih benar-benar simetris atas bawah dan nggak ada yang tebal. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan soal smartphone yang satu ini, boleh banget kok tulis di kolom komentar. Kalau pengen nanya secara privat, boleh juga DM di Instagram kita di @sarapintekno. Jangan lupa juga join ke komunitas kita nih. Kalau misalnya kalian pengen ramein, klik link yang ada di deskripsi. Nah, itu komunitas buat Telegram ya teman-teman. Pengen sharing-sharing juga boleh banget. Nanya juga boleh banget kok. Chandra pamit dari Indonesia ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye. Kemarin dari Singapura, terus kan dari Indonesia, besok dari Dubai, anjay.